wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 10 yang akan membahas materi 11 yaitu Incoterm. Saya di sini bersama rekan-rekan saya dan saya Ali Akbar. Saya Nurwandari. Saya Muziro. Selamat menyaksikan semuanya. Are you ready? Selamat pagi semua, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang Incoterms. Dari kalian semua ada yang paham gak sih Incoterms itu apa? Incoterms itu adalah singkatan dari International Commercial Terms. Incoterms ini adalah serangkaian perdagangan internasional yang sudah ditetapkan oleh International Chamber of Commerce yang biasa disingkat dengan ICC. Incoterms ini digunakan untuk mengatur tanggung jawab penjual dan juga pembeli. Tanggung jawabnya ini tuh termasuk biaya pengiriman, biaya pengangkutan, asuransi, biaya cukai, dan juga pajak yang dituju. Incoterms ini dibagi menjadi dua, yaitu untuk semua moda transportasi dan juga untuk pengangkutan laut. Setelah dari definisi Incoterms yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan masuk ke beberapa istilah-istilah penting di dalam perdagangan nasional. Istilah-istilah ini sangat penting untuk dipahami agar kita dapat mengolah resiko dan juga tanggung jawab dalam proses pengiriman barang supaya berjalan lebih efektif. Nah, istilah-istilah ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pertama-tama, mari kita bahas tentang Carrier Insurance Freight atau CIF. Dalam CIF, penjual tidak hanya bertanggung jawab atas pengiriman barang hingga ke tujuannya, tetapi juga berkewajiban untuk membayar asuransi. Asuransi ini harus menjangkau area risiko dan durasi perjalanan, seperti yang disebutkan dalam kontrak penjualan. Selain itu, penjual juga harus menyediakan polis atau sertifikat asuransi, bersamaan dengan dokumen-dokumen lainnya yang diserahkan. Dengan demikian, penjual dapat memastikan bahwa risiko kehilangan atau kerusakan barang selama perjalanan telah terjaga dengan baik. Hal ini sangat penting karena CIF tidak hanya melindungi penjual dari kerugian akibat kehilangan atau kerusakan barang, tetapi juga memberikan keamanan kepada pembeli bahwa barang yang dipesan akan tiba dengan kondisi yang baik dan aman. Dalam praktiknya, penjual harus memahami bahwa CIF adalah model pengiriman yang lebih kompleks karena melibatkan aspek keamanan dan jaminan, sehingga penjual harus lebih teliti dalam mengatur dan mengelola proses pengiriman. Berikutnya, kita akan membahas tentang Carriage Path to atau CVT. CVT merupakan istilah yang digunakan untuk segala jenis model transportasi. Dalam CVT, risiko kehilangan barang ditanggung oleh penjual sehingga barang sampai ke kurir atau ekspedisi, yang artinya penjual masih bertanggung jawab atas barang tersebut hingga barang tersebut telah diserahkan kepada kurir atau pihak ekspedisi. Setelah itu, risiko kehilangan atau kerusakan barang akan bergeser ke kurir atau ke pihak ekspedisi. Dalam model ini, penjual harus memastikan bahwa semua proses pengiriman telah dilakukan dengan baik dan efisien, sehingga barang dapat tiba di tujuan dengan kondisi yang baik dan aman. Namun, perlu diingat bahwa penjual harus memahami dan mematuhi semua keterangan dan ketentuan yang berlaku dalam kontrak penjualan untuk menghindari kerusakan, kesalahan, atau kekurangan dalam proses pengiriman. Dengan demikian,
penjual dapat memastikan bahwa pengiriman barang berjalan lancar dan aman, serta minim risiko yang mudah timbul dan dapat diatasi secara efektif. Selain itu, CVT juga memberikan fleksibilitas kepada penjual dan pembeli untuk memilih kurir atau ekspedisi yang paling sesuai dengan kebutuhan pengiriman barang tersebut, sehingga penjual dapat menghemat biaya dan meningkatkan efisiensi dalam pengiriman barang. Dalam beberapa kasus, CVT juga dapat digunakan sebagai alternatif bagi CEF karena biaya yang lebih rendah dan proses yang lebih sederhana. Tetapi, penjual harus memperhatikan dan mempertimbangkan bahwa CVT ini tidak menawarkan jaminan asuransi yang sama seperti CEF. Sehingga, penjual harus lebih berhati-hati dalam mengelola risiko kehilangan, kerusakan, ataupun kerusakan yang fatal seperti terkena cairan dan sebagainya. Dengan demikian, penjual harus memilih model pengiriman yang sesuai dengan kebutuhan dan sumber daya yang dimiliki, sehingga pengiriman barang dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Selanjutnya ada CIP, Career and Insurance Point 2. CIP adalah salah satu interim yang menunjukkan bahwa penjualan bertanggung jawab atas biaya pengangkutan dan asuransi barang hingga ke tempat tujuan yang telah ditentukan. Tanggung jawab penjual lebih mengatur pengiriman barang, membayar biaya asuransi untuk melindungi barang selama perjalanan, dan mengurus dokumen ekspor. Tanggung jawab pembeli mengurus impor, termasuk biaya cukai dan pajak. Tanggung jawab pembeli mengambil barang dari tempat tujuan dan menghadapi risiko biaya setelah barang tiba di tempat tujuan. CIP ini lebih cocok digunakan jika pembelian ingin lebih nyaman, karena penjualan sudah mengurus segala sesuatunya hingga barang sampai tempat tujuan. Ada DAT, Delivery and Terminal. Pengertian DAT adalah interim yang menunjukkan bahwa penjualan bertanggung jawab atas pengiriman barang hingga ke terminal yang telah ditentukan di negara tujuan. Tanggung jawab penjual memilih jenis transportasi. Transportasinya transportasi laut, udara, atau darat. Tanggung jawab penjual mengatur pengiriman hingga barang itu tiba di terminal. Tanggung jawab penjual memastikan barang telah dibongkar dari alat transportasi dan bertanggung jawab mengurus dokumen ekspor. Tanggung jawab pembeli mengurus impor, mengambil barang dari terminal, mengatur transportasi dari terminal ke tempat tujuan akhir, dan menghadapi resiko biaya setelah barang ditinggal di terminal. DAT itu lebih cocok digunakan jika pembeli ini memiliki fasilitas sendiri untuk mengambil barang dari terminal, atau pembeli ingin lebih fleksibel dalam mengatur pengiriman barang setelah tiba di tempat tujuan. Selanjutnya itu ada DAP, Delivered at Place. DAP ini berada di dalam istilah Incoterms, yang berarti penjual bertanggung jawab untuk mengirimkan barangnya ke tempat tujuan yang sudah ditetapkan oleh pembeli, tetapi tidak termasuk proses pembongkaran barang atau pembayaran bea cukai dan juga pajak di negara tujuan. Contoh, ada seseorang penjual di Indonesia mengirimkan barangnya ke gudang pembeli di London dengan ketentuan DAP ini. Tetapi penjual akan menanggung semua biaya pengangkutan dan risiko barang hingga barang itu sampai di negara tujuan. Setelah itu, pembeli harus mengurus bea cukai, pajak, dan juga proses pembongkarannya. Dan yang terakhir itu ada DDP, Delivered Duty Paid. Adalah istilah dalam Incoterms yang berarti penjual bertanggung jawab penuh atas pengiriman barang hingga sampai ke lokasi tujuan yang sudah ditentukan oleh pembeli. Sebagai contoh itu, seorang penjual di Jepang mengirimkan mesin ke pembeli di Kanada dengan ketentuan DDP ini.
Penjual akan menanggung semua biaya pengiriman, biaya masuk, pajak, serta pengurusan beberapa dokumen di Bea Cukai Kanada hingga mesin tiba di pabrik. Pembeli hanya perlu menerima barang tanpa harus mengurus atau membayar biaya-biaya lainnya. Maka dapat ditarik kesimpulan di dalam prakteknya itu, pilihan antara CIF, CPT, CIP, DAT, DAP, dan juga DDP itu sangat bergantung pada kebutuhannya masing-masing pihak. Jika ingin memastikan bahwa resiko kehilangan atau kerusakan barang telah terjaga dengan baik dan siap untuk membayar asuransi, maka CIF dan CIP itu adalah pilihan yang terbaik. Lalu, jika Anda ingin meminimalkan biaya atau tidak siap membayar asuransi, maka pilihan yang tepat yang untuk dipilih itu adalah CPT dan juga DAT. Lalu, jika Anda ingin mengatur proses pengantaran hingga ke tempat yang telah disepakati, maka DAP dapat menjadi pilihan yang lebih spesifik. Lalu, jika pembeli hanya ingin menerima bersih dari pihak penjual itu, pilihan yang tepat itu adalah pilihan DDP. Terima kasih atas perhatiannya sudah menonton sampai sini. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat bermanfaat dengan baik dan juga membantu Anda dalam menjalankan bisnis. Terima kasih semuanya.